Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azgal Azkia Munfarid, NPM 207002074, dan rekan saya Haidar Nur Fadilah dengan NPM 207002008. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami bedah dengan judul Audit Energi dengan Pendekatan Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk penghematan energi listrik, studi kasus PT ABC. Untuk profil jurnalnya yaitu dengan judul Audit Energi dengan Pendekatan Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk penghematan energi listrik, studi kasus PT ABC, yang ditulis oleh Ratnanto Fitriadi dan Yanuarti Werdaningsi. Jurnal ini dipublikasikan di Simposium Nasional RAPI 15/2016 FTUMS, diambil dari halaman 126 sampai dengan 134 tahun 2016. Yang akan kami bahas di sini yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup yaitu kesimpulan dan saran. Abstrak. Meningkatnya pembangunan yang diikuti perkembangan perekonomian Indonesia mengakibatkan kebutuhan energi nasional semakin meningkat. Salah satu energi di Indonesia yang harus meningkat adalah energi listrik. Energi listrik tersebut dipasok dari pembangkit listrik, di antara tenaga uap, bahan bakar batu bara, dan tenaga gas atau bahan bakar gas. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang menyediakan jasa percetakan surat kabar SP dan beberapa buku sekolah dan majalah. Akan tetapi, perusahaan tersebut belum ada kegiatan untuk manajemen energi yang bermanfaat untuk meningkatkan pengefisienan penggunaan energi listrik dan biaya penggunaan energi. AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Produksi koran rata-rata berada dalam jumlah 500-600 ribu oplah dalam periode 1 tahun, dan non-koran rata-rata berada dalam jumlah 600 ribu oplah. Biaya listrik yang dikeluarkan rata-rata dalam waktu 1 bulan adalah sebesar 30 juta lebih. Berdasarkan pengolahan AHP, urutan alternatif penghematan berdasarkan bobot adalah tindakan penghematan pada teknologi sekarang dengan bobot sebesar 53,1%. Tindakan penghematan energi pada karyawan 29,9%. Penggunaan teknologi baru hemat energi 16,9%. Lalu yang selanjutnya pendahulu. Pertama, latar belakang. Peningkatan kebutuhan energi dari tahun 2009 sampai dengan 2019 terus meningkat, yang dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang membuat kebutuhan energi meningkat. Yang selanjutnya, rumusan masalah. PT ABC telah melakukan kegiatan sebagai bentuk kesadaran terhadap konsumsi energi listrik. Salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan menggantikan beberapa lampu hemat energi di beberapa ruangan, mematikan mesin produksi ketika waktu istirahat, mematikan beberapa lampu ruangan yang jarang untuk digunakan. Akan tetapi, perusahaan tersebut belum ada kegiatan untuk manajemen energi, di mana kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan pengefisienan penggunaan energi listrik dan biaya penggunaan energi. Yang selanjutnya ada tujuan untuk mengidentifikasi sumber energi listrik yang digunakan perusahaan berasal. Melakukan audit energi untuk mengetahui berapa energi listrik yang digunakan untuk beroperasi pada setiap bulannya. Mengidentifikasi apa saja bentuk pemborosan listrik yang terdapat di PT ABC, dan mengetahui alat yang membutuhkan pasokan listrik paling besar dan menggunakannya, serta memberikan usulan alternatif yang akan dilakukan oleh perusahaan khususnya di dalam penghematan konsumsi energi listrik. Dan untuk selanjutnya, metode penelitian. Ada manajemen energi,
lalu konservasi energi, selanjutnya audit energi, lalu intensitas konsumsi energi atau IKE, lalu yang terakhir AHP atau Analytical Hierarchy Process. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama, proses produksi. Proses pembuatan koran yang diproduksi di PT ABC. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pencetakan koran. Lalu tahap kedua, peningkatan file yang seolah disusun ke plat yang sudah dibersihkan. Tahap ketiga, plat yang sudah dicuci tangan dengan mesin prosesor. Tahap selanjutnya, plat yang terpasang dicuci dengan air fungtain untuk menghilangkan debu. Setelah itu, koran dipotong lalu dilipat dan disusun sesuai halaman. Lalu yang selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan di PT ABC dengan melakukan wawancara, penghematan langsung, dan kuesioner untuk mengambil data di dalam perhitungan HP. Sumber energi listrik. PT ABC di dalam memproduksi koran dan non-koran didukung dengan adanya mesin-mesin penunjang di dalam proses pencetakannya untuk menghasilkan kualitas cetak yang terbaik. Lalu yang terakhir, perbandingan produk yang dihasilkan dengan konsumsi listrik. Produk yang dihasilkan oleh PT ABC adalah koran dan non-koran. Koran terdiri dari SP, H, JP, dan koran O. Sedangkan untuk non-koran terdiri dari LKS, kamus, Al-Quran, dan tabloid. Berikut adalah produksi koran selama periode Juni 2015 sampai dengan 2016. Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa produksi koran rata-rata berada dalam jumlah 500 sampai dengan 600 ribu oplah dalam periode 1 tahun. Produksi koran tertinggi pada bulan Oktober 2015 dengan jumlah hampir mencapai angka 700 ribu oplah, sedangkan jumlah produksi yang paling sedikit pada bulan Mei 2016. Selanjutnya, produksi non-koran selama periode 1 tahun mengalami fase naik turun. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada bulan Februari dengan selisih jumlah produksi dengan bulan Januari mencapai 150 ribu oplah. Produksi non-koran terbanyak terjadi pada bulan April 2016 dengan jumlah hampir 400 ribu oplah. Biaya yang dikeluarkan PT ABC untuk listrik saja yang rata-rata dalam waktu 1 bulan adalah sebesar 30 juta lebih. Kemudian tabel 1 adalah perhitungan penggunaan daya selama 1 bulan secara manual dan tarif biaya listrik yang dikeluarkan. Tetapi perhitungan ini melakukan fasilitas yang digunakan dengan merek dan tipe yang sama dan running time fasilitas melalui wawancara dengan karyawan. Di sini ada nomor 1, manajemen SDM dengan pengeluaran daya 163,776. Yang kedua ada di ruang bagian umum dengan pengeluaran daya 500,592. Nomor 3 ada ruangan staf 1 dengan pengeluaran daya 186,048. Yang keempat ada di ruangan staf 2 yaitu dengan 402,0. Nomor 5 ada ruangan maintenance dengan pengeluaran daya 147,6. Yang keenam ada gudang bahan baku dengan pengeluaran daya 169,8. Yang ketujuh ada plat dengan pengeluaran daya 2.363,9. Yang kedelapan ada di ruangan produksi dengan pengeluaran daya 13.197,4. Pada PT ini jumlah daya yang digunakan 141 juta lebih dengan tarif per kWh-nya yaitu 1.050. Yang selanjutnya ada fasilitas perusahaan. Fasilitas yang terdapat di perusahaan antara lain komputer, PC, telepon, printer, alat penerang ruangan,
pendingin ruangan, dispenser, mesin-mesin produksi. Pada tabel 2 diketahui penggunaan daya pada masing-masing ruangan dengan perhitungan dan pendataan fasilitas pabrik serta dengan luas ruangan yang sudah diketahui. Pada tabel 2 adalah hasil perhitungan IKE intensitas konsumsi energi pada masing-masing ruangan. Yang pertama di ruangan 1 itu dengan luas ruangan 20 meter persegi dengan daya yang dihabiskan itu 163,776 dengan hitungan IKE 8,19 masuk ke kategori efisien. Pada ruangan 2 yaitu dengan luas ruangan 60 meter persegi dengan daya yang dihabiskan 505,92 dengan perhitungan KE 8,43 termasuk ke kategori efisien. Pada ruangan 3 dengan luas ruangan 50 meter persegi dengan daya yang dihabiskan 186,048 dengan perhitungan IKE 3,47 itu termasuk ke kategori sangat efisien. Pada ruangan 4 dengan luas ruangan 50 meter persegi dengan daya yang dihabiskan 402 dengan perhitungan IKE 8,04 masuk ke kategori efisien. Dengan di ruangan 5 luas ruangan 50 meter persegi daya yang dihabiskan 147,6 dengan perhitungan IKE 2,95 masuk ke kategori sangat efisien. Di ruangan 6 yaitu luas ruangannya 40 meter persegi dengan daya yang dihabiskan 169,8 dengan perhitungan IKE 4,25 masuk ke kategori sangat efisien. Di ruangan ke-7 dengan luas ruangan 150 meter persegi dengan daya yang dihabiskan 2.369,3 dengan perhitungan IKE 15,8 itu masuk ke kategori agak boros. Di ruangan 8 dengan luas ruangan 1.200 meter persegi dengan daya yang dihabiskan 131.197,4 dengan perhitungan IKE 109,33 itu masuk ke kategori sangat boros. Berdasarkan tabel 2, standar IKE di ruangan office sudah masuk ke dalam kategori efisien, di mana hal ini dapat dikatakan aman akan penggunaan listrik. Ruangan produksi yang terdiri dari ruang percetakan dan ruang produksi menjadi ruang dengan kategori IKE sangat boros. Hal ini dikarenakan pada ruangan tersebut ada mesin-mesin produksi yang membutuhkan daya yang besar untuk proses dari persiapan bahan yang akan dicetak sehingga hasil cetakan. Pemborosan listrik merupakan sebuah kebiasaan tindakan yang sudah mulai harus dikurangi bahkan ditinggalkan. Pada tabel 3 diketahui bahwa penggunaan komputer dan pendingin ruangan adalah fasilitas kantor yang paling banyak penggunaan dayanya. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan staf produksi dan supervisor di bagian umum, untuk pemborosan yang terdapat di PT ABC adalah berasal dari sikap kebiasaan yang sudah ada dari karyawan dan dari teknologi yang sudah ada, seperti tidak mematikan lampu dan pendingin ruangan ketika saat waktu istirahat, tetapi menyalakan alat penerangan pada ruangan yang jarang digunakan. Belum adanya SOP dan kebijakan tentang penggunaan fasilitas di perusahaan. Berdasarkan teknologi yang dipakai, seperti beberapa ruangan masih menggunakan alat penerangan yang belum hemat energi. Penggunaan alat pendingin terutama pemilihan PK di dalam ruangan yang belum disesuaikan dengan kebutuhan ruangan dan panas yang dihasilkan ruangan. Penggunaan suhu pada pendingin ruangan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan panas yang terdapat di ruangan tersebut. Pada gambar 2 menunjukkan diagram konsumsi listrik dari masing-masing peralatan atau fasilitas yang ada di PT ABC tersebut. Terlihat bahwa konsumsi energi listrik pada masing-masing ruangan terdapat fasilitas-fasilitas apa saja yang menggunakan dayanya
terbesar. Pada peringkat 1-3 adalah mesin cetak, yaitu Ghost Shanghai dan Ghost Community. Lalu ada mesin cetak plate maker yang digunakan di ruang percetakan, kemudian komputer dan pendingin ruangan. Selanjutnya itu alternatif penghematan energi listrik. Yang pertama itu menyusun hierarki. Di sini ada 3 level, dimulai dari level 0. Level 0 itu berisi tentang tujuan atau suatu hal yang ingin dicapai. Tujuan di dalam hierarki ini adalah mencapai alternatif penghematan energi listrik di PT ABC. Untuk level 1 yaitu berisi faktor yang mempengaruhi penghematan. Faktor penghematan ini meliputi penjadwalan, teknologi, tata letak perusahaan, SOP penggunaan fasilitas pabrik yang selama ini masih perlu adanya perbaikan dan pemanfaatan pengelolaannya. Di level 1 ini, yang pertama, penjadwalan. Penjadwalan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penjadwalan produksi percetakan. Penjadwalan meliputi penjadwalan produksi, penjadwalan pembelian bahan baku, penjadwalan kerja karyawan, penjadwalan yang dapat dimaksimalkan dengan baik, mampu mengurangi jadwal kerja lembur karyawan dan jadwal produksi menjadi lebih maksimal. Yang kedua, teknologi. Teknologi sangat berperan penting dalam proses produksi yang digunakan sebagai alat penunjang di dalam mencetak. Penggunaan teknologi yang baru mampu mengefisiensikan penggunaan energi listrik dan lebih efektif. Yang ketiga, tata letak perusahaan. Tata letak perusahaan, khususnya fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dilakukan penghematan energi listrik. Dengan menempatkan fasilitas yang sesuai akan dapat meminimalisir penggunaan energi listrik yang besar. Yang selanjutnya itu SOP penggunaan fasilitas. Kebiasaan atau sikap dan tindakan terhadap budaya penggunaan listrik sesuai kebutuhan sangat penting. SOP penggunaan fasilitas sangatlah penting, ada dan wajib untuk diperhatikan bagi seluruh karyawan operator di perusahaan. Yang selanjutnya itu level 2. Di sini berisi tentang sistem kebijakan yang akan dipilih oleh perusahaan dengan urutan prioritas untuk melakukan penghematan. Bisa dilihat di gambar 3, di situ ada di level 2 ada tindakan penghematan, tindakan pemanfaatan dan penghematan energi karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi tentang pemanfaatan dan efisiensi penggunaan mesin, alat pendingin, alat penerangan, dan segala bentuk fasilitas perusahaan yang bersumber dari listrik. Yang kedua itu tindakan penghematan teknologi sekarang. Tindakan yang dapat dilakukan untuk pemanfaatan dengan teknologi yang ada sekarang supaya lebih hemat adalah dengan adanya perbaikan atau penginstalan alat-alat listrik lebih dimaksimalkan. Pengaturan penjadwalan khusus produksi dimaksimalkan supaya mengurangi waktu lembur nyala mesin. Yang selanjutnya itu penggunaan teknologi baru hemat energi. Kebijakan ini perlu adanya investasi yang besar untuk membeli mesin cetak baru maupun mesin produksi baru lainnya. Selain itu, dapat dilakukan untuk berinvestasi teknologi yang dapat menyuplai sumber energi terbarukan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi listrik yang bersumber dari PLN. Selanjutnya, pengolahan penilaian bobot AHP. Hasil penilaian bobot oleh responden diolah menjadi matriks berpasangan pada setiap level hierarki AHP. Kemudian dilakukan tahap pengujian konsistensi terhadap penilaian responden tersebut untuk menghasilkan penilaian dari ketujuh responden di atas. Kemudian dilakukan rataan geometrik pada setiap matriks perbandingan berpasangan. Rataan geometri faktor diperoleh dengan perhitungan
AIJ sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3 sampai Zn 1 dibagi N. Kemudian akan menghasilkan rataan yang ada pada tabel 4. Bisa dilihat di tabel 4. Dan yang selanjutnya itu akan dilakukan tahapan normalisasi matriks. Itu hasilnya ada di tabel 5. Bisa dilihat di tabel 5. Langkah berikutnya adalah pengujian konsistensi pada bobot faktor dengan pengolahan secara vertikal dan horizontal dengan hasil pengujian konsistensi seperti pada tabel 6. Dilihat di perhitungan di samping, berdasarkan pengolahan yang dilakukan, didapat hasil bobot prioritas pada faktor penghematan penjadwalan sebesar 0,050 atau 5% dengan rasio konsistensi 0,0380 atau 3,8%, di mana 3,8% kurang dari sama dengan 10%, yang artinya dapat dikatakan bahwa pengujian konsistensi penilaian bobot antar faktor penghematan dapat diterima. Langkah berikutnya adalah perhitungan bobot sistem penghematan dengan perbandingan matriks perpasangan pada masing-masing sistem penghematan pada level 2 dengan langkah-langkah perhitungan yang sama dengan pengolahan sebelumnya. Hasilnya ada di tabel 7 berdasarkan hasil pengolahan bobot untuk penilaian solusi sistem penghematan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara bobot pada masing-masing faktor dengan sistem penghematan yang dengan perhitungan sebagai berikut. Pada tabel 8 adalah hasil secara keseluruhan dari pengolahan metode AHP. Berdasarkan hasil pengolahan bobot keseluruhan prioritas urutan alternatif penghematan adalah tindakan penghematan pada teknologi sekarang yang dicapai perusahaan, tindakan penghematan energi pada karyawan, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi baru dengan memperhitungkan hasil bobot alternatif sistem penghematan dengan bobot faktor penghematan dapat dianalisis bahwa alternatif sistem penghematan baru berupa tindakan penghematan teknologi sekarang dengan nilai 0,6203, di mana nilai tersebut berasal dari faktor SOP penggunaan fasilitas dengan bobot 0,540 dan kontribusi sistem penghematan pada tindakan penghematan teknologi sekarang sebesar 0,578. Selanjutnya, tindakan penghematan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada SOP di ruangan office. Yang pertama itu tata ruangan kantor didesain dengan tujuan supaya pengkondisian udara dari dalam kantor tetap dingin dengan tidak adanya udara luar yang panas atau suhu yang panas dari luar tidak masuk ke dalam kantor. Yang kedua, tidak sering menghidupkan dan mematikan PC. Yang ketiga, penggunaan suhu pendingin ruangan disesuaikan dengan suhu ruangan normal. Yang keempat, penggunaan penerang lampu sesuai dengan jam kerja karyawan. Yang selanjutnya, SOP penggunaan fasilitas di pabrik atau lantai produksi. Yang pertama, penggunaan mesin produksi menggunakan mesin produksi ketika jam kerja. Yang kedua, melakukan perawatan rutin pada mesin. Yang ketiga, perbaikan pada penjadwalan produksi dan kerja karyawan supaya mengurangi waktu lembur. Yang keempat, melakukan perbaikan waktu produksi pada masing-masing produksi supaya mengurangi waktu tunggu pada proses produksi selanjutnya. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Pada PT ABC
sebagai salah satu produsen percetakan di Surakarta dengan seluruh pasokan sumber listrik yang digunakan dalam proses produksi dan penunjangnya menggunakan pasokan dari sumber listrik PLN. Berdasarkan hasil audit energi menggunakan daya listrik dalam waktu 1 bulan kurang lebih sebesar 135.000 kWh. Sedangkan berdasarkan perhitungan IKE, hasil IKE sesuai dengan standar nasional untuk ruangan office masih dalam keadaan efisien. Akan tetapi pada pabrik atau lantai produksi masuk ke dalam kriteria agak boros dan sangat boros. Untuk pemborosan yang terjadi di perusahaan antara lain tidak mematikan lampu penerangan ketika saat waktu istirahat, tidak mematikan alat pendingin saat waktu istirahat, tetap menyalakan alat penerangan pada ruangan yang jarang digunakan, belum adanya SOP tentang penggunaan fasilitas di perusahaan, belum adanya kebijakan tentang penggunaan fasilitas pabrik dan pemanfaatan listrik di perusahaan. Berdasarkan pengolahan dengan pendekatan metode AHP, hasil yang diperoleh di dalam prioritas usulan alternatif penghematan energi listrik pada perusahaan pencetakan PT ABC adalah dengan urutan nilai bobot adalah tindakan penghematan teknologi sekarang dengan bobot 0,6203, tindakan penghematan energi pada karyawan 0,2852, penggunaan teknologi baru dengan bobot 0,0945. Selanjutnya itu saran. Yang pertama, alternatif penghematan yang dapat dilakukan dan tanpa membutuhkan investasi baru adalah penghematan pada teknologi yang sekarang. Tindakan yang dapat dilakukan dengan adanya SOP penggunaan fasilitas, perbaikan sistem penjadwalan produksi, penjadwalan kerja karyawan, perbaikan tata letak ruang, rutin melakukan maintenance pada mesin-mesin produksi secara berkala. Tindakan penghematan energi listrik atau lebih tepatnya penghematan penggunaan listrik sebaiknya dilakukan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Hal ini dilakukan supaya selain dari sisi biaya dapat mengurangi biaya pengeluaran, tetapi juga berperan dalam kegiatan menjaga kelestarian alam untuk menjaga pasokan sumber daya fosil tetap terjaga untuk kehidupan masa depan dan mengurangi pemanasan global serta penipisan lapisan ozon. Sekian yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.